Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala hari ini Rangkas, enggak? bulan April tahun 2021 tentang mengadakan suatu acara besar depan tahunan, yaitu rapat organisasi asal Raja Insani. Artinya rapat anggota tahunan kali ini yaitu dimulai dari pembukaan, dari awal program, lakukan dari panitia, masuk acara dari NHP, laporan pengurus dan anggota, laporan pengawasan anggota, musyawarah operasi anggota dan pelanggan nasional. Tentu saja kita awali anggota tahunan tahun 2020 hingga tanggal 2 bulan April tahun 2021 ini dengan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh pada masyarakat waktu dan kesempatan membuat usaha. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق الله العظيم.
Berikutnya kami ucapkan dan kami hormati Bapak Ketua Komunikasi kemudian yang kami hormati Bapak Dewan Pengawas sekaligus yang saya hormati sekaligus juga yang kami hormati panitia dan lainnya yang kami hormati para anggota operasi atau partai desa ini kami hormati alhamdulillah kita dapat berkumpul sampai ini terkait selanjutnya yaitu sambutan panitia pada Bapak kesempatan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah selalu bersyukur dan mempermohon alhamdulillah dari yang mulia ini juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
Baik, terima kasih kepada Pak Asito. Jadi cincinya kalau ketika cincin itu bisa dari mana saja. Kita bisa menyium para peserta rapat yang lain, termasuk saya. Berikutnya kita masuk ke acara ini. Sebelum masuk ke acara ini, mari kita cek peserta terundang terakhir adalah 65 orang. Kemudian yang mengikuti acara rapat anggota tawanan secara daring yang 24 orang. Sehingga 24 dibagi 65 sama dengan 37%. Di AFT yang terakhir itu mensyaratkan bahwa 25-26%. Sehingga jadi yang 25% apa? 25% hari ini kita mencapai 37%. Kalau dari sisi jumlah pengunjung pasar lain dibagi dengan jumlah terdaftar pada yang terakhir kemarin. Tapi kalau kita lihat dari jumlahnya itu dari 65 orang dibanding dengan jumlah anggotanya.
Jadi ini ketika hari ini kita baru mencapai 37%, maka opsinya ada dua, yaitu tidak dapat dimanipulasi, batalkan atau rapat akumulasi diteruskan. Nah, dari para pengunjung ini silakan memberi catatan apakah sidang bisa dilanjutkan atau tidak. Mungkin bisa melalui chat atau bisa melalui yang hadir secara langsung, bisa melalui tulisan melalui chat lanjut atau tidak. Boleh. Kita dulu cek apakah lanjut apa ditunda. Awet sini kan. Itu kan dari bawah benar. Baik, dari chat yang masuk, kemudian dari email yang masuk, maka sidang rapat tahunan operasi atau penjaringan tahun 2020 pada hari ini tanggal 2 April 2021 pukul 9 saya akan dilanjutkan. Masuk acara ini yaitu rapat anggota tahunan. Agenda yang pertama adalah pembacaan laporan pertanggungjawaban dari pengurus kepada Bapak Sarjito kepada Bapak sebelumnya saya akan mintakan dulu kamera jauh dari komputer saya dan komputer sebelah. Tunggu sebentar. Yang dikeluarin yang sisinya dikeluarin lagi maksudnya enggak bukan apa maksudnya bukan mana ini suara apa ya?
Baik. Ternyata agak telat ya delay-nya. Acara berikutnya adalah pembacaan laporan pertanggungjawaban dari pengurus kepada Ketua Operasi AP 2020. Periode berapa? 2020-2021. Bapak Joko Suryanto, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Bapak. Suaranya masuk nggak? Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Jumat ini kita bisa berkumpul untuk panitia dan pengurus bisa berkumpul secara langsung membacaan untuk Bapak Ibu anggota kita bisa berkumpul melalui sarana media online pada kesempatan hari ini dalam rangka melaksanakan bagian dari kegiatan operasi kita, komunitas kita, yaitu rapat anggota tahunan operasi Asal Insani tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Panitia, Bapak Ibu pengurus, Pak pengawas maupun anggota semuanya atas partisipasinya dan kiranya pada rapat anggota tahunan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2020 merupakan tahun yang cukup besar tantangan bagi dunia usaha ini. Ini kita bisa lihat bersama, kita ketahui bersama bahwasanya pada tahun 2020 kita bulan Maret terjadilah pandemi COVID itu masuk ke Indonesia. Dan inilah yang kemudian menjadi pukulan yang sangat telak bagi dunia usaha, baik mulai dari UMKM maupun usaha-usaha besar rata-rata mengalami pukulan yang cukup telak. Brand-brand besar bahkan sampai turun jalan untuk menjual produknya. Kemudian juga pengangguran bertambah karena perusahaan-perusahaan yang sepertinya mempekerjakan karyawan harus mengurangi karyawan karena tidak ada aktivitas usaha dan bisnis yang bisa dikerjakan karena pandemi COVID-19.
Ini adalah yang mencoba kita lihat pada tahun 2020. Dan tentunya bagaimana yang memang bisnis saya rasa terasa bagaimana efeknya terhadap bisnis semua. Baik, Bapak Ibu, kiranya kami sedang mengurus operasi yang menerima amanah untuk menyampaikan laporan kerja yang telah kami lakukan selama tahun 2020. Sebelumnya saya sampaikan pendahuluan dulu bahwasanya kenapa rapat ini harus dilakukan. Yang pertama karena memang secara aturan kenegaraan dalam Undang-Undang tahun 2012 nomor 17 yang pasal 37 tentang perkoperasian itu diatur demikian bahwasanya koperasi itu minimal harus melaksanakan RAT minimal 1 tahun itu sekali. Dan di tahun 2020 itu Bapak Ibu, itu Dinas Koperasi sedang melaksanakan bersih-bersih, kalau istilahnya bersih-bersih koperasi yang memang tidak aktif ya akan ditutup, izinnya ditutup, sudah tidak dilanjutkan lagi. Dan itu ternyata jumlahnya ribuan. Salah satunya adalah kita kemarin juga didatangi oleh Dirto, didata ulang ini koperasi masih ada atau tidak, masih ada aktivitasnya apa. Kalau memang ada ya kita nanti disuruh RAT, dan RAT ini kita laporan ke Dinkom. Kemudian memang yang kedua ya, bagaimana di anggaran dasar koperasi kita memang ada gitu. Di anggaran rumah tangga itu anggaran dasar. Anggaran rumah tangga itu kita juga diatur minimal setahun sekali itu kita harus melaksanakan RAT. Ya, mudah-mudahan RAT kali ini dengan nuansa yang beda, yang secara virtual ini bisa nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitas kita, bagi operasi kita. Kemudian yang ketiga memang secara aturan syariat kita itu harus saling silaturahmi. Kalau ada sesuatu yang dimusyawarahkan, jadi RAT inilah yang kita jadi sarana untuk musyawarah kita. Kemudian sedikit di pendahuluan ini bahwasanya kami mengingatkan bahwasanya di tahun kemarin adalah RAT pertama kita, RAT tahun 2019 itu menghasilkan keputusan 3 hal. Yang pertama adalah memutuskan anggaran rumah tangga koperasi Askar Fajar Insani. Yang kedua membentuk formatur kepengurusan periode 2020-2021. Yang waktu itu terbentuk formatur Bapak Agus Salim Junaidi, kemudian Bapak Lukman Dadi, Bapak Muhammad Junaidi, saya sendiri, dan Bapak Muhammad Iksan Sumari. Waktu itu tugas formatur adalah membentuk pengurus atau memilih ketua koperasi untuk periode selanjutnya, karena memang di RAT 2019 itu setelah proses beberapa waktu tidak berhasil memilih ketua. Dan yang ketiga adalah memutuskan besaran iuran wajib atau simpanan wajib bagi anggota koperasi sebesar Rp10.000 setiap bulannya dan dibayarkan sekali dalam setahun. Dan kemudian setelah beberapa kali pertemuan, kalau tidak salah itu
3 kali pertemuan, maka bapak-bapak yang di koordinator ini memilih saya untuk kemudian menjadi ketua koperasi periode 2020 dan 2021. Dan singkat cerita kemudian saya menyusun pengurus dan akhirnya kami berjalan dengan usulan pengurus tersebut. Dan pengurus dapat Bapak Ibu lihat di laporan RAT, laporan kepala usaha kami di halaman 5. Di situ tersusun pengurus dan kami susun, kalau tidak salah sekitar bulan Maret itu ya, bulan Maret. Sebelum COVID, sebelum COVID itu kami sudah bisa membentuk kepengurusan. Dan kemudian setelah pengurus terbentuk ini, kemudian muncullah pandemi COVID itu. Sehingga kemudian koordinasi agak tertunda beberapa saat pada waktu itu, sehingga sarana-sarana koordinasi rapat yang semestinya kami laksanakan itu sempat terjeda karena memang ada pembatasan sosial. Di dalam melaksanakan kegiatan amanah sebagai pengurus, kami melaksanakan 3 jenis koordinasi, yaitu rapat bidang. Rapat bidang itu biasanya kami lakukan misalkan berkaitan dengan keuangan, maka kami rapat bidang antara bendahara. Kemudian misalkan berkaitan dengan bisnis 212 maka rapat yang melakukan terbatas dengan pengurus 212. Kemudian rapat pengembangan usaha juga kami lakukan dengan bagian pengembangan usaha. Kemudian rapat koordinasi pengurus secara keseluruhan adalah menghadirkan semua pengurus yang ada dalam satu forum untuk membicarakan program-program yang kami lakukan. Kemudian yang ketiga adalah rapat gabungan pengurus dan pengawas. Ini beberapa kali juga kami laksanakan karena kami ingin pengurus dan pengawas berjalan bersama-sama. Dan kemudian sampai akhir tahun 2020 pengurus yang disusun adalah sebagaimana di halaman 6. Itu tidak ada banyak perubahan. Mungkin ada yang memang ingin nonaktif seperti Pak Lukon, kita persilahkan. Kemudian karyawan di akhir 2020 sebagaimana Bapak Ibu lihat di halaman 6 juga, di akhir 2020 ada satu kepala toko, satu administrasi, pramuniaga dan atau kasir itu 3 orang, berarti 5 orang. Kemudian juga ada 1 orang di unit usaha sabun dan 2 orang di usaha beton. Kemudian administrasi saya lewatkan saja, mungkin nanti dibaca sendiri administrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang usaha. Ini yang menjadi pokok aktivitas kita dalam koperasi. Di dalam koperasi ini kita memiliki dari awal berdiri memiliki usaha yaitu 212 yang ada di Jalan Nabi Jepto 102 Ampaulan Sukamaju. Berdiri di tahun 2018 bulan April, akhir April. Otomatis ini sudah menginjak tahun ketiga. Dengan kondisi yang ada, kami berusaha bagaimana program kami sebenarnya tidak muluk-muluk ya untuk tahun 2020 itu bagaimana caranya agar 2024 itu tidak sampai tombol, artinya modal itu tidak sampai tergerus. Beberapa hal yang kami lakukan diantaranya perbaikan SDM ya. SDM kami tata yang memang kalau memang tidak bisa bekerja dengan baik yang kami ganti.
beberapa yang melakukan indisipliner juga terpaksa kami sudahi kegiatan saya. Kemudian juga ada promo-promo yang dilaksanakan di 2124, mulai dari diskon, kemudian diskon khusus warga, kemudian juga penyebaran sarana promo ke warga dan lingkungan sekitar. Dan itu juga pandemi COVID ini kami dengan pandemi COVID ini kami juga melaksanakan semacam bakti sosial atau penggalangan dana untuk kemudian kita wujudkan barang. Ya, barang itu kemudian kita salurkan ke masyarakat. Ini beberapa kali kita laksanakan. Ini sudah cukup bagus. Di luar COVID pun nanti insya Allah program ini mungkin akan tetap dilanjutkan karena ada unsur berbaginya di situ. Sama itu juga ada silaturahimnya, ada menopang penjualan 2124 kawan. Kemudian juga ada menyewa stand. Bapak Ibu yang belanja mesti melihat beberapa stand yang ada di MAT. Tebak, ada mungkin waktu itu sempat ada singkong atau tahu ya. Kemudian selain itu yang ketiga adalah kita juga konsultasi dengan ahli pemain di bisnis yang sama ya, yang sudah ada Pak Hengki ya. Dalam rangka apa kita menimba ilmu, saling bertukar pikiran dalam rangka menjalankan usaha 2124 ini, bagaimana caranya dapat berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana rapot 2124 tahun 2020 secara pendapatan di tahun 2020 mengalami penurunan. Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pandemi COVID-19, kemudian menurunnya keaktifan anggota di dalam berbelanja. Ketiga adalah berkurangnya produk yang diakibatkan oleh kerugian yang timbul setiap bulannya sejak berdirinya. Oleh sebab itu, pada kesempatan rapat ini, saya berharap bisa dimanfaatkan untuk kita bersama-sama mengambil langkah yang tepat dalam rangka mensikapi kondisi 2124 ini. Di antara yang saya akan tawarkan yaitu yang pertama melakukan perubahan pengurusan MAT. Kemudian ini sudah kami lakukan ya, bagaimana MAT itu betul-betul nanti dikelola dengan profesional. Kemudian kembali mengaktifkan anggota untuk belanja. Ini adalah tugas kita bersama. Bentar saya buka ini. Suara Pak. Sebentar ini katanya suaranya nggak jelas. Nanti nggak kembali ya Pak, yang di sini. Yang di sini matikan semua. Yang di sini Pak ganti matikan. Tes suara, bagaimana Bapak Ibu suara saya apakah bisa didengar dengan jelas? Jelas tidak Pak Arif?
Pernah kami share juga di grup anggota pada waktu itu memang koperasi berbeda ya Pak. Koperasi itu kan kenapa ada koperasi ada PT. Koperasi ini kan memang beda, rasanya beda ya. Jadi kan sebetulnya kan kalau koperasi ini kan kasarannya itu kan sebuah bisnis untuk melawan kapitalis. Kalau PT itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bermodal. Kalau koperasi ini banyak orang yang kemudian bersama-sama mendirikan usaha dengan badan koperasi. Oleh sebab itu maka adalah sebetulnya menjadi sebuah kewajiban bagi semua anggota itu untuk sama-sama aktif di dalam usaha koperasi itu. Kalau di koperasi simpan pinjam itu biasanya juga semua anggota semangat aktif memakai dana itu, dana simpan pinjam itu untuk usaha masing-masing anggota. Kalau kita adalah koperasi konsumen, kita adalah menjual kebutuhan sehari-hari anggota, maka otomatis anggota ini kebutuhan sehari-hari juga harus melalui koperasi ini. Inilah yang membedakan usaha koperasi, toko koperasi kita ini dengan toko yang ada lainnya, misalkan mat-mat yang ada itu. Mereka dimiliki oleh satu orang atau mungkin 2 orang atau 3 orang. Kalau kita banyak orang, sehingga dengan banyak orang itu maka harusnya saling menguatkan, mendukung. Ini saya bisa share screen tidak Pak Arif ini? Atau nanti sini? Ya, ini pernah kami share juga di grup tahun kemarin, tahun 2019, agar menjadi diketahui bersama bahwasanya kalau saja anggota kita yang ada di Solo, Kartosuro, Colomadu ini yang terdekat ini ikut menopang berjalannya koperasi, maka akan ada sekitar 200 anggota sebetulnya yang aktif belanja. Nah ini menjadi catatan kita bersama, karena di tahun 2020 itu ya mungkin juga karena pandemi tidak bisa keluar rumah atau bagaimana, atau ya mungkin kebutuhan juga tidak seperti biasanya, keuangan terutama. Tapi marilah kita sendiri yang mengetahui kondisi kita masing-masing. Lah kita sudah punya tetangga yang jualan, bagaimana kita yang itu kita bagi untuk porsi belanja kita. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan investor agar barang demand itu menjadi lebih lengkap. Jadi mendatangkan investor ini tentunya otomatis nanti kita akan berbagi peran semacam bermitra begitu. Misalkan kita bermitra dengan investor A, kemudian investor A ini mendatangkan barang yang senilai dengan punya kita yang saat ini sudah ada di toko, berarti nanti barang yang 100% itu yang 50% adalah milik investor. Karena demikian, tentunya akan ada syarat-syarat yang ditentukan oleh investor. Investor di luar anggota tentunya ya. Kalau anggota, saya rasa tidak masalah.
Yang keempat adalah melakukan pemindahan lokasi 21 kamar. Karena berdasarkan masukan banyak PAI bahwasanya lokasinya memang tidak begitu mendukung. Demikian adalah report untuk usaha 2124. Kemudian usaha baru, kami persingkat saja di usaha baru ini di tahun 2020 kami berusaha merintis ya. Karena kami menilai memang usaha 2124 ini grafiknya kok menurun terus. Sehingga kami ingin memiliki usaha yang lain, yaitu ada dua yang kami upayakan, yaitu usaha produksi sabun. Kemudian yang kedua adalah usaha kuliner atau mini food court. Ini kami coba rilis tahun 2019. Kemudian saya persingkat saja di neraca. Di neraca bisa Bapak Ibu lihat di lampiran ya. Tidak perlu kami baca untuk neracanya, mohon dicermati saja. Kami coba share ini. Di neraca silakan dibaca di lampiran. Ada di akhir 2020 itu kami memiliki persediaan barang kita memiliki persediaan barang 240 juta sekian. Kemudian kas di toko 17.900 sekian. Kemudian kas bank ada 2 rekening 2,8 juta 64 juta. Sehingga total kapitalitas sebesar 325.116.315. Kemudian utang koperasi 42.290.600 rupiah, utang lain-lain 10 juta, dengan utang sewa 60 juta, sehingga aktiva tetap sebesar 296.368.900. Total modal sebesar pada tahun akhir tahun 2020 adalah 499.255.600
Itu adalah bentuk keuangan. Kemudian untuk sabun, usaha sabun, ada modal sebesar modal dari IPA 90 juta, aktiva lancarnya 68.120.000. Kemudian inventaris produksi sabun senilai 21.860.000. Kemudian modal untuk berikut ini dari dana IPA sebesar 20 juta, dari utang senilai 60 juta, aktiva lancar sebesar 7.553.000 rupiah, dan inventaris senilai 18.446.600. Kemudian laporan laba rugi selama tahun 2020 mendapatkan penjualan senilai 1.043.970.769 dengan HPP senilai 962.272.890 rupiah, sehingga pendapatan sebesar 81.867.879 ditambah pendapatan lain senilai 5.178.823, sehingga total pendapatan 2020 sebesar 86.876.702 rupiah. Biaya operasional 2020 sebesar 131.980.800 rupiah, sehingga menjadi kerugian sebelum dikurangi penyusutan senilai 74.493.000. Sehingga dengan kondisi demikian maka terjadi perubahan modal di 2124 ini. Di akhir 2020 modal terjadi berubah menjadi 469.255.154. Sehingga kalau ketika berdirinya 2124 itu kita menggalang dana dengan kelipatan 500.000, maka misalkan 500.000 itu dikatakan satu lembar saham, maka satu lembarnya itu yang dulunya senilai 500.000 di akhir 2020 itu menjadi senilai 361.900 rupiah. 361.900 rupiah. Ini wujudnya adalah yang terbesar adalah aset tempat, karena kita menyewa tempat itu untuk waktu 8 tahun. Dan ini baru berjalan 2 tahun, masih ada 6 tahun. Inilah aset terbesar di investasi 2124 ini. Kemudian untuk unit usaha sabun 90 juta, untuk unit usaha buker 26 juta. Sehingga total dari yang ada di PAT saat ini yang ada di koperasi ya, di unit 3 unit usaha itu ada 585.255.154. Itu mungkin dari